Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 19 Juli 2023. Hari ini libur ya, bursa libur, tapi kita akan berikan update market, ISG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu yang masuk di FTK edisi 17 Juli. Kita akan bahas ya, tidak banyak ya, sesuai dengan apa yang ada saja. Kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar, kita tidak akan membahas yang lain-lain. Jadi silakan apabila Bapak Ibu ingin banyak pembahasan di F-Talk, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya, sesuai dengan permintaan. Nanti kita akan bahas itu ya, tentunya harus diberikan keterangan spesifik supaya kita juga menjawabnya sesuai gitu ya. Silahkan isi di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mungkin juga belum subscribe channel YF, mungkin sudah pernah nonton dan sudah merasakan manfaat ya, tentunya kalau belum merasakan manfaat tidak perlu, tapi kalau sudah merasakan manfaat silahkan subscribe channel ini. Kita langsung mulai dari ISG. Kita lihat dari ISG dulu ya. Jadi ISG saat ini perdagangan terakhir ya, perdagangan berarti tanggal 18 Juli ya, edisi 18 Juli, perdagangan 18 Juli sempat naik ke 6928, kemudian dia turun ya, turun kembali. Saat ini pullbacknya masih ya bisa dikatakan memang sudah cukup tinggi, meskipun belum mencapai target kita di 6950, dimana itu adalah resist konsolidasi. Saya rasa koreksi ini terjadi karena antisipasi hari libur, karena memang ya tentu saja pelaku pasar itu tidak suka dengan hari libur karena uang mereka pastinya akan tidak bergerak, dan juga banyak ketidakpastian yang akan timbul setelah libur itu tadi ya. Jadi ya ada take profit di situ karena ISG sendiri sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 3%-an ya kalau tidak salah sejak awal bulan. Dan saat ini terjadi koreksi, dan koreksi ini saya anggap masih koreksi yang wajar, dan mungkin saja koreksi ini dapat berlanjut moderat di 6.700-an sebelum nanti kembali menguji 6.900-an ini ya. Dan ini masih dalam proses pullback gitu ya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, yang pertama kita perbesar ya. Pak Yev, Telkom apa masih bisa turun lagi? Kinerja fundamentalnya kok menurun ya? Apa benar? Oke, kita lihat Telkom. Berarti ini pertanyaan fundamental, saya artikan sebagai pertanyaan investasi ya. Oke, Telkom ini saham blue chip ya. Dan saham blue chip tentunya saat ini belum dikatakan harga yang ya secara umum ya. Secara umum tentunya kurang terlalu menarik ya untuk investasi, karena berinvestasi di saham-saham blue chip itu menurut kami akan mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal itu ketika mayoritas orang itu ketakutan sedang crash marketnya, sedang harga sahamnya sedang jatuh. Nah, sedangkan saham Telkom ini belum saya katakan sebagai penurunan yang seperti itu, atau ya bisa dikatakan meskipun terjadi penurunan ya, dia turun dari 4.600 sekarang di bawah 4.000 di 3.800 ini, saya anggap masih belum diskon gitu ya. Karena dari sisi kinerja Telkom sendiri sudah kita pernah bahas, setelah Telkom berinvestasi di Goto, kita agak skeptis gitu ya, kita agak takut dengan kinerja bottom line-nya gitu ya, dan sudah terbukti di 2022 kemarin hancur kinerjanya ya. Padahal dari sisi operasionalnya bagus gitu ya, disebabkan oleh kerugian investasi, dan investasi ini terbukti membuat kinerjanya jelek gitu ya. Dan sebenarnya kami ya bisa dikatakan kami itu sudah pernah investasi juga di saham Telkom ini di PIR dan PIRS ya. Tentunya investasi di saham seperti Telkom atau saham-saham blue chip yang lain hanya akan dilakukan, kemungkinan besar dilakukan ketika market crash. Seperti kapan? Ya tentunya di 2020 ketika Telkom hancur, seperti tahun 2020 kemarin ketika dia turun ke 2.500 ya. Dimana kami mengambil posisi di November 2020 ketika itu Telkom tepat di bottomnya.
sangat tepat ya di 2500-an. Anda bisa lihat ini ya, bottom November. Di sini ini adalah bulan September, Oktober, November. Ini adalah 3 bulan paling menguntungkan membeli saham Telkom. Kita membeli Telkom di PIR waktu itu di November 2020 tanggal 4 ya, ini ya, kita membeli hanya saham Telkom yang saat itu kita beli, karena mayoritas saham blue chip yang lain sudah naik seperti saham bank. Kita juga invest di saham BRI di 2200-an, kemudian saham Bank Mandiri, saham BNI semua sudah naik, namun sisa Telkom ini yang memberikan kita opportunity untuk investasi saham blue chip yang masih belum recover gitu ya. Sebelumnya di PIRS terlebih dahulu, karena PIRS sendiri memang secara portfolio dia lebih agresif waktu itu, sistem waktu itu ya. Kita beli di 2600, 2500 juga di bulan Oktober. Jadi kita dapat di Oktober dan November 2 layanan sekaligus membeli satu saham yang sama, yaitu Telkom. Namun kita sampai dengan saat ini sudah jual bersih tentunya, karena ya Anda lihat dari kinerja Telkom memang sudah jelek sejak dia investasi saham GoTo, investasi di GoTo. Investasinya itu dilakukan ya kira-kira di 2020 akhir sampai dengan 2021, dan itu akibatnya ya Anda bisa lihat, karena kita sangat mengutamakan yang namanya pertumbuhan dan profitabilitas seperti yang kami sering sampaikan. Ya ini sudah terbukti, keputusan yang diambil oleh tim advisor di PIR dan PIRS terbukti, kinerja Telkom di 2022 hancur. Ya, di mana di sini bottom line-nya turun 16%, dan ini baru terjadi 3 tahun setelah tahun yang cukup bagus untuk Telkom. Kenapa kok kita berani beli di 2020? Karena sahamnya turun ketika fundamentalnya tidak kenapa-napa, gitu ya. Itulah yang kenapa kita berani. Nah sekarang ini sahamnya sedang tinggi, ya kebalikannya. Sahamnya sedang tinggi, fundamentalnya sedang kurang baik-baik saja menurut saya, gitu ya. Kenapa begitu? Lebih buruk dari 2022 malahan, karena di sini yang ternyata mulai jelek adalah operasionalnya. Nah inilah ketika pertumbuhan organik dari sebuah bisnis itu sudah mulai terganggu, investasinya masih belum menghasilkan loh ya, saya nggak bilang ini tidak menghasilkan, belum menghasilkan, ya otomatis kenapa kita harus bertaruh di sini, apalagi harga sahamnya tidak terdiskon gitu loh. Justru ini akan semakin membuat saham ini mengandung risiko yang cukup besar untuk kita investasi. Nah pertanyaan dari Pak Teddy, akan keberapa potensinya? Sementara ini kita akan bicara teknikal ya, karena kalau fundamental harusnya Telkom bisa turun cukup dalam, mungkin mendekati bottom 2020 ya. Itu bisa terjadi, bottomnya ada di 2500-an ini. Kalau kita bisa lihat di sini Telkom nyaris tidak bisa memecahkan level tertingginya, karena dia hanya sempat naik saja di 4.800 ini ketika itu April 2022 ya. Setelah itu tidak bergerak naik lagi alias stuck gitu ya, dan sekarang ini perlahan mengalami penurunan. Jadi kita akan bicara target teknikal, penurunan teknikal yang saat ini sudah terbentuk untuk Telkom ini adalah 0,3, yaitu di 3.800 di harga saat ini, dan idealnya penurunan ini sudah ada sinyal di mana terjadi penurunan di bulan Desember 2022. Saat itu Telkom sempat membentuk level terendah di 3.500. Jadi ini adalah 3.500 target berikutnya setelah 3.800, dan best price-nya menurut target retrace yang ideal, yang mana ini adalah bottom di 2018, itu ada di 3.300-an. Jadi kemungkinan secara teknikal itu di harga itu. Tetapi Anda perlu catat baik-baik bahwa selama investasinya masih dipertahankan, ya, investasi di apa? Di GoTo, ya, dan GoTo tidak terbukti menghasilkan, ya, dan kemungkinan besar kinerjanya akan jeblok, gitu loh. Jadi ya kita bukannya menakut-nakuti dan sebagainya, dan semua itu bisa terjadi di market, ya. Apapun itu, Anda sudah bisa lihat sendiri BUMN yang hancur, tidak menjamin ya, BUMN itu tidak menjamin uang Anda aman, apalagi kalau belinya asal-asalan, nggak ngerti kinerja, nggak ngerti analisa, nggak ngerti teknikal, waduh bisa berbahaya ya.
Nah, kalau saya memang melihat saat ini pertama bukan timing yang tepat di blue chip manapun. Kedua, Telkom sendiri secara khusus kinerjanya memang tidak sesuai dengan kriteria kami saat ini. Nah, kalaupun nanti dikasih diskon di bottom 2.500 lagi, belum tentu juga kita akumulasi karena kita melihat saham-saham yang lebih layak untuk diinvestasi saat ini ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan member baru yang kenapa kok nggak ada Telkom, padahal kan Telkom perusahaan besar, bagus. Kita sudah berinvestasi di Telkom sebelum Anda bertanya, ya. Kapan? Ya pastinya kita akan mengambil waktu terbaik investasi. Sekarang ini kita ngapain investasi di Telkom? Ya, karena kenapa? Uang kita terbatas. Kita butuh alokasi di saham-saham baru yang lebih bagus kinerjanya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan member baru yang masih banyak yang nanya, kenapa kok nggak invest di saham Indofood? Kenapa kok nggak invest di ICBP? Kita sudah invest sebelum Anda bertanya kapan, ketika market crash. Di hari ini berisiko tinggi buat investasi di saham-saham seperti itu. Returnnya juga nggak akan setinggi yang kita harapkan, karena kita harapkan investasi ya pertumbuhannya signifikan seperti apa, seperti yang Anda lihat sendiri kinerja kami, gitu loh. Ya, jadi kami lebih memprioritaskan di saat market sudah premium gitu ya, kita akan memilih saham-saham lapis bawah atau yang strong growth ya, kita akan ambil itu daripada kita mengambil saham main aman tetapi tidak mendapatkan pertumbuhan yang cukup untuk untuk mengalahkan market tentunya gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi ditanya taca turunnya dan juga terkait kinerja fundamental GoTo. Jadi GoTo itu memang agak berat ya, agak berat, terbebani. Ya semoga saham GoTo bisa mengalami kenaikan sehingga nanti ada kinerja yang menopang operasional yang buruk. Operasional itu sangat penting bagi kami karena itu organik. Kalau ditopangnya nanti investasinya juga baik, operasional membaik, nah itu mungkin akan hal yang berbeda. Kita bisa mengupgrade target dari Telkom, tetapi Telkom sendiri kita sudah invest sebelum hari ini ya. Jadi yang jelas kita sudah jual di pucuk, kita beli di bottom, jual di pucuk, dan itu sudah cukup. Sekarang kita lihat yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pak, mohon review technical awan untuk trading. Apakah ada kemungkinan reversal atau hanya pullback? Setelah rally uptrend hari ini sempat naik ke 300 dengan volume besar namun closing merah. Oke, kita lihat apakah dia hanya pullback atau reversal gitu ya, awan. Ini saham baru ya, kita akan buka. Kalau kita lihat dari tren koreksinya ini, sekarang ini masih turun ya. Ini belum muncul kalau kita buka di time frame daily. Di sini masih downtrend, belum ada EMA 60 yang muncul, namun ini masih kita katakan ini downtrend. Ya, jadi masih downtrend, belum reversal. Jadi kenaikan ini bersifat pullback dan kenaikan kemudian di counter dengan tekanan jual. Ini tekanan jual ya, ini jangan salah, ini volume besar ini adalah volume jualan. Kenapa? Terbukti dia turun. Ya, jadi kita harus lihat konfirmasi. Volume besar itu belum tentu bagus. Kalau volume besar dia turun berarti jelek, gitu ya. Nah, kalau katakanlah dia volume besar kemudian dia bisa naik di atas 282 dan tutup di sana, berarti itu confirm itu adalah tekanan beli. Sedangkan kalau dia volume besar sedangkan harga sahamnya turun, berarti dia confirm itu adalah tekanan jual. Seperti itu ya. Mohon bahas Mayora untuk invest. Oke, kita lihat invest di Mayora. Oke, kita lihat fundamentalnya terlebih dahulu ya. Dari sisi fundamental, Mayora ini sempat kurang bagus ya di 2020-2021. Tapi ini 2022 cukup bagus dari sisi ya bottom line-nya tumbuh 63% dan revenue juga tumbuh 9%. Ini memang pertumbuhan yang cukup moderat ya, tidak bisa dikatakan pertumbuhan yang kuat gitu ya. Anda lihat di sini chartnya ya tumbuh tapi tipis gitu ya. Kemudian di kuartal 1 ini cukup bagus kalau kita lihat dari pertumbuhan di mana revenue 2 digit ya, kemudian operasional bisa 3 digit. Ini cukup bagus ya.
untuk saat ini. Kemudian kita lihat dari profitabilitasnya sepertinya ada peningkatan ya. Nah ini ya, jadi sebenarnya saham ini sempat bagus sebelum pandemi ya, kemudian pandemi datang, bottom line-nya jatuh di bawah 5, kemudian ini naik lagi dan sekarang ini kembali normal ya. Jadi menurut saya ini akan konsolidasi ya di harga sebelum pandemi di berapa gitu ya. Jadi ini memang belum pertumbuhannya bagus karena tahun-tahun sebelumnya jelek. Jadi pertumbuhannya itu bukan yang maraton gitu, maksudnya yang berturut-turut, tapi ini adalah pertumbuhan dari recover dari penurunan kinerja sebelumnya. Maka dari itu chart ini menggambarkan ya di mana dia beberapa kali turun dan dia bertahan di area-area sini saja karena belum break dari record di 2018 ya kan, waktu itu kan puncak-puncak kinerjanya ya. Gitu ya. Dimana di 2018-2019 ini ya kemudian jatuh ya. Di sini kinerja bottom line-nya ini di angka 2 triliun ya, sedangkan sekarang ini masih di bawah 2 gitu. Jadi ini yang sangat kita harus perhatikan. Membaiknya profitabilitas itu adalah sinyal yang bagus, namun kita perlu melihat harga sahamnya ini ternyata sudah berada di cukup tinggi. Artinya kenaikan itu sudah terefleksi sempurna sehingga wajar terjadi take profit di area-area sini ya. Jadi untuk investasi saya sarankan sih selama kinerjanya masih berkisar di profitabilitas NPM-nya masih di angka 8 atau 7, kita masih bisa melihat Mayora ini di harga 2000 ke bawah gitu ya untuk entry yang bagus ya. Artinya risk kita bisa batasi di bawah 1700. Sedangkan kita take profit tidak muluk-muluk ya di 26, 28 atau 3000 ya, ini best price-nya di 3000. Gitu ya, karena kinerjanya memang belum bisa mengalahkan kinerja di masa lalunya gitu. Oke. Lanjut ya. Mohon reviewnya PSSI untuk investasi, Pak ya. Terima kasih. Sama-sama kita lihat. Sudah naik ya sahamnya. Kita akan lihat apakah kinerjanya masih akan terus bertumbuh atau tidak gitu ya. Nah, ini pertumbuhannya cukup bagus ya. Ini logistik ya, artinya kinerjanya ini membaik cukup signifikan. Ketika pandemi dia langsung lompat di 2021-2022 ya. Kemudian di 2023 ini sepertinya masih cukup strong ya. Dimana kalau kita lihat dari bottom line-nya ini cukup besar. Namun sayangnya ini tidak ditopang oleh operasional ya. Operasionalnya di sini tumbuh 17%, namun bottom line-nya ini 107%, artinya ada pendapatan non operasional yang terlalu tinggi. Dari mana? Kita coba cek ya. Di sini terdapat, nah iya, ini pendapatan non operasionalnya 218 billion ya. Dan sedangkan pendapatan operasional yang di sini ya 130, artinya bottom line-nya ini tidak dihasilkan semua dari operasional. Artinya ya pertumbuhannya ini cukup baik, kita lihat dari operasional ini cukup baik, namun kenaikan yang cukup besar ya di bottom line itu ternyata bukan dari hasil organik, dan ini sudah terjadi di beberapa kuartal sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhannya ini sangat wajar harga sahamnya ini sudah naik. Ya, menurut saya untuk teknikalnya ini turun ya. Karena harga sahamnya ini sendiri juga sudah naik cukup signifikan dari 160, ini sudah naik ke seperti Temas ya. Mirip-mirip seperti Temas, ini naik 300%. Untuk saat ini sepertinya dia akan cenderung mengarah turun. Jadi kalau kita investasi di saat ini mungkin lebih baik kita akan menunggu koreksi dulu. Ya, koreksi yang paling tidak untuk meminimalkan resiko, karena kalau Anda beli di sekarang ini kita khawatir ternyata harga sahamnya ini naiknya sudah terlalu tinggi dari kenaikan fundamentalnya. Nah, ini kalau kita lihat dari EMA 60 di monthly itu sekitar 37% atau 344, di mana di sini memungkinkan karena ini adalah fase koreksi yang sedang berjalan. Fase koreksi ini terakhir dia membentuk low di 515. Kalau dia ditembus, kalau support itu ditembus, dia bisa turun di 400 sampai dengan 348 ya. Tentunya ini dynamic ya, dynamic support
yang bisa bergerak mengikuti waktu dan seiring berjalan waktu dan harga sahamnya. Seperti itu. Jadi menurut saya tunggu dulu. Karena tadi harga sahamnya sudah merefleksikan pertumbuhan yang signifikan 300% dan juga secara teknikal memang sedang fase koreksi. Malam Pak, bisa tolong bahas NISP untuk invest, apakah harga sekarang layak untuk entry? Ini juga ya, NISP ini bagus. Kita pun juga investasi ini, tapi sayangnya ini sudah naik ya. Sebentar saya coba cari NISP itu, kita invest di bawah sekali di 600-700an ya. Kita invest NISP itu, kita switch dari Mayora waktu itu di 700-600 September 2021 ini ya. Kita kasih tahu karena kita harus ngasih tahu buktinya ya. Itu kita switch dari Mayora. Jadi kalau kita beli di sekarang, menurut saya ya tentunya kalau Anda tanya ke kita kan sudah investasi di bawah. Otomatis ya buat kami ini kemahalan ya. Nih ya. Jadi kalau Anda mau cari saham yang sekarang like invest ya di PIR. Sekarang ini PIR invest apa ya, itu berarti yang menurut kami beberapa waktu ke depan akan perform gitu ya. Jadi kalau NISP ini kita sudah invest sejak 2021 ini di 700-670-an waktu itu. Ini awal pertama kita investasi di NISP ya. Waktu itu kita jualan Mayora di 2.300-2.400. Kita beli Mayora di 1.900 kalau nggak salah. Kita nggak muluk-muluk ya Mayora, karena Mayora sendiri Anda sudah kita kasih tahu tadi ya sebagai contoh. Kita jual waktu itu juga Astra juga. Astra kita invest di Maret atau Mei kalau nggak salah di 2020 waktu market hancur, harga sahamnya Astra juga turun waktu itu. Namun kita switch ke NISP waktu itu ya. Jadi kalau sekarang ini kita rekomendasikan tentunya ini sudah terlambat karena NISP sendiri kita lihat di sini kita sudah naik cukup tinggi, meskipun ini masih bisa naik lagi ya sebenarnya. Kita punya target ini di harga 1.300 kalau tidak salah di Stockpix khusus PIR ya. PIR nggak dapat karena ini saham non syariah tentunya. Dan sekarang ini kemungkinan besar akan ke 1.300, 1.800. Kalau Anda mau trading bisa, tapi kan ini pertanyaan investasi jadi tidak rekomend lagi karena harga sahamnya sudah naik cukup tinggi dibandingkan fundamentalnya. Fundamentalnya tentunya ya jelas layak invest ya. Di situ kita lihat dari sini meskipun revenue tidak tumbuh, tetapi di sini dia cukup efisien dan cukup bagus ya. Di 2020 kita mulai investasi di 2021 karena kita proyeksian di 2021-2022 akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan terbukti di 2022 revenue pulih, kemudian di operasionalnya juga pertumbuhannya berlanjut cukup signifikan sampai dengan bottom line-nya gitu ya. Kalau investasi itu kita harus bisa melihat ke depan, bukan yang ada sekarang ini ya. Itu. Kalau sekarang ini kan sudah naik, jadi terlambat ya. Oke, kalau Anda nggak mau terlambat silahkan Anda coba di PIR. Untuk PIR ini juga saya perlu kasih tahu ya, PIR kan per 1 Agustus itu membershipnya minimal 1 tahun, 3 tahun dan 1, 2, 3 tahun ya, tahunan lah, membershipnya tahunan. Jadi sampai dengan tanggal 1. Jadi sekarang ini masih bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Itu paket yang saat ini masih tersedia. Jadi kalau Anda pengen coba invest di PIR ataupun PIRS, masih bisa menggunakan paket 3 atau 6 bulan itu sampai dengan akhir bulan ini gitu ya. Bagi yang mau aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Oke, gitu yang dapat saya sampaikan di F-Talk, sudah saya jawab semua. Semoga F-Talk malam ini memberikan manfaat, memberikan informasi yang menguntungkan, juga mengedukasi, itu yang terpenting. Karena kalau analisa saham seperti ini bisa berubah-ubah setiap harinya karena pergerakan yang dinamis. Tapi kalau edukasi insight yang kita berikan atau pengalaman atau pertanyaan yang sifatnya adalah mindset, fundamental dan sebagainya, itu yang Bapak Ibu mungkin bisa pakai berkelanjutan atau Anda bisa tanamkan gitu ya, yang Anda cocok. Kalau nggak cocok juga nggak dipakai, nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk F-Talk malam ini. Terima kasih. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.